Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas i'lamu anna ahsanal kalami kalamullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar kama jaa fil haditsis sahih anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan langkah kaki kita untuk melangkahkan kaki, melambaikan tangan datang ke masjid ini dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Karena di antara maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah untuk kita tadabburi makna kandungannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi, kata Allah. Al-Quran itu adalah suatu kitab. Anzalnahu, telah kami turunkan akan dia, yakni Al-Quran itu, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, liyadabbaru, supaya mereka mentadaburi isi kandungan Al-Quran tersebut. Maka di antara makna tadabbur hampir sama dengan makna tafsir. Karena tadabbur itu kata ulama adalah at-tafahumu bima'anil Qur'an. Tafahum, memahami makna daripada Al-Quran. Dan ini senada dengan makna tafsir. Jadi makna tafsir itu adalah al-bayan. Bayanu ma'anil Qur'an, penjelasan tentang makna-makna Al-Quran. Karena kita ini bukan ahli tafsir, ya maka kita merujuk kepada ahlinya. Maka kita senantiasa membaca kitab-kitab tafsir, sehingga kita tidak mentafsirkan Al-Quran dengan akal, dengan pendapat, dengan persepsi. Menurut saya kan gitu. Tidak boleh, Pak. Karena seorang mufassir itu punya syarat yang ketat, ya. Kalau seandainya ada orang yang berani mentafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya, bukan menurut kaedah-kaedah tafsir, atau bukan menurut para pakarnya, maka dikhawatirkan nanti terjatuh dalam firman Allah, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang fassara, yang dia mentafsirkan Al-Quran bi ra'yihi, dengan pendapatnya, falyatabawwa, maka hendaknya dia menyiapkan maq'adahu, tempatnya di neraka. Maka ya tidak boleh, haram hukumnya, Pak, ya, seseorang mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Jadi harus dengan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Janganlah engkau berbicara, karena takfu di situ maknanya takul, ya. Janganlah engkau berbicara ma laisa laka, yang engkau tidak punya ilmu di dalamnya.
termasuk ilmu tafsir. Kalau kita nggak ada ilmu ya kita harus belajar. Kemudian salam dan salam Bapak Ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Pada pertemuan kita yang sebelumnya, jadi kita telah masuk kemarin pada tafsir surah Al-Baqarah 114. Maka kita masuk kepada penggalan akhir dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahum fil akhirati adzabun azim. Ini penggalan terakhir ayat 114 dari surah Al-Baqarah pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi ayat ini adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang melarang untuk disebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha berupaya untuk merobohkan masjid-masjid Allah tersebut. Sehingga di ayat yang sebelumnya, di awal ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu," dan siapakah yang lebih zalim kata Allah daripada daripada orang-orang yang mana'a masajidallah, melarang masjid-masjid Allah, an yudhkara fiha, disebutkan di dalamnya ismuhu, nama Allah, yakni ibadah. Karena pada dasarnya ibadah semua itu intinya adalah zikrullah. Bahkan salat aja, bentuk ibadah salat adalah untuk tujuannya zikrullah. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku, untuk mengingatku. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha, mereka, ya ulaika ini kalau dalam bahasa Arab namanya ismul isyarah lil jam'i, ya, isim isyarah yang menunjukkan makna jamak. Ulaika, ya. Bentuk tunggalnya dzalika, jamaknya ulaika. Orang-orang itulah, ya, makana lahum, makana tidak ada bagi mereka, atau tidak boleh bagi mereka gitu, ayyadkhuluha, untuk memasukinya, yakni memasuki masjid-masjid itu, illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Maka penggalan yang terakhir dari ayat ini Pak adalah balasan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, melarang manusia untuk beribadah di rumah-rumah Allah. Maka kalau mereka tidak bertobat, maka di penggalan akhir ayat ini, walahum fil akhirati, dan bagi mereka di akhirat, adzabun azim, azab yang pedih. Jadi bukan hanya sekedar azab, namun sifat dari azab itu naatnya azim, ya, azab yang pedih. Ini menunjukkan azabnya keras sekali bagi orang-orang yang melarang manusia untuk beribadah di masjid atau di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim, dan bagi mereka yang kita sebutkan tadi sifatnya, fil akhirati, di akhirat, 'adzabun 'azim, bagi mereka azab yang besar. Ala, maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, ala man tahaku min hurmatil baiti wamtahanuhu, atas apa yang mereka lakukan dari melakukan, ya, merendahkan, min hurmatil baiti, intahaku itu bisa kita artikan mereka merendahkan, ya, mereka melanggar gitu, ya. Min hurmatil baiti, dari kehormatan, kemuliaan rumah Allah tersebut. Wamtahanuhu, kemudian mereka melakukan imtihan, ya, yakni mereka merendahkan juga. Jadi imtihan di sini hanya H besar Pak, ya. Kalau Bapak baca H kecil ya lain artinya Pak. Kalau imtihan ya artinya ujian itu, ya. Kalau imtihan, ya, ini maknanya melecehkan, merendahkan. Jadi orang-orang yang melarang manusia
untuk beribadah di rumah Allah tanpa ada alasan yang tepat, ini termasuk menurut Imam Ibnu Katsir, wamtahanuhu, mereka itu lagi merendahkan, ya, merendahkan, menghinakan rumah-rumah Allah tersebut. Bagaimana bentuk merendahkan ini? Beliau berikan contohnya, Pak, ya. Bentuk merendahkan rumah-rumah Allah. Tentu bentuk yang pertama melarang, Pak, ya. Seperti ayat di awal ayat 114 tadi, waman azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuh. Tentu bentuk yang pertama adalah dengan melarang manusia beribadah di masjid, wasa'a fi kharabiha. Bentuk yang kedua berusaha untuk merobohkan rumah Allah itu. Kemudian bentuk yang berikutnya, bentuk meremehkan, mencela dan merendahkan rumah Allah itu, kata Imam Ibnu Katsir, min nasbil asnami haulahu, berupa, ya, menegakkan, membuat patung-patung di sekitar masjid. Jadi kalau ada orang yang buat patung, Pak, ya, memasang patung, ya, meninggikan patung, memasang patung, termasuk juga memasang surah, gambar bernyawa, lukisan manusia gitu kan, diletakkan di masjid, atau foto manusia yang diagungkan. Ini juga termasuk, ya, bentuk menghina, merendahkan kehormatan rumah Allah tersebut. Ya, foto juga, foto makhluk bernyawa gitu, karena dilarang, Pak. Sedangkan malaikat aja disebutkan dalam hadis yang sahih, innal malaikata la tadkhulul baita fihi suratun wala kalbun, ya. Sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang ada di dalamnya foto makhluk bernyawa. Ada sebagian ulama yang memahami hadis ini dengan kalau dipajang gitu. Maka kalau tidak dipajang tidak, kan gitu. Iya. Atau kalau dalam file tidak. Ada foto dalam file, Pak, ya. Iya, ada sebagian ulama memahami seperti itu, sehingga tidak boleh, ya, memajang makhluk bernyawa. Dan juga tidak boleh memasukkan anjing ke dalam rumah kita. Anjing itu hanya boleh dipelihara, Pak, yang pertama untuk menjaga kebun, ladang. Kemudian yang kedua untuk berburu hewan. Namun berburu di sini adalah bukan hewan yang haram, Pak. Tidak termasuk porbi, persatuan buru babi, tidak bisa. Karena yang diperbolehkan oleh para ulama fuqaha itu adalah kalau anjing berburu kijang misalkan, rusa. Jadi berburu untuk dimakan hasil buruannya, bukan memburu binatang haram dengan anjing. Kalau itu dengan senjata yang legal saja itu tidak apa-apa, Pak. Tapi kalau dengan anjing pada dasarnya tidak boleh kita memelihara anjing itu. Karena disebutkan juga dalam hadis yang sahih yang lainnya, orang yang memelihara anjing itu setiap satu hari berkurang pahalanya 1 qirat. Ya, hadisnya sahih, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian contohnya lagi adalah waddu'ai ila ghairillahi indahu. Imam Ibnu Katsir berkata, dan berdoa kepada selain Allah di dalam masjid tersebut. Inda di sini maknanya di dalam, ya. Di sisi maksudnya juga termasuk di dalam masjid itu. Jadi berdoa kepada selain Allah di masjid. Berdoa kepada selain Allah itu haram hukumnya syirik. Disebutkan dalam kitab Usulul Iman, ya, Usulul Imani fi Dawil Kitabi wa Sunnah, dasar-dasar keimanan, ya. Berdoa kepada selain Allah itu, Pak, dimanapun syirik, baik itu di luar masjid, di dalam masjid. Tapi kalau kita lakukan di dalam masjid, maka dosanya 2 kali lipat dosa syiriknya. Yang pertama, dosa syirik, dosa besar kepada Allah, karena termasuk syirkud doa, syirik dalam berdoa, Pak. Kemudian yang kedua, karena telah mengotori dan merendahkan kehormatan masjid. Karena di dalam masjid itu kita harus mengagungkan Allah. Namun orang yang meminta kepada selain Allah, dia telah mempersekutukan Allah di dalam masjid. Maka kata Imam Ibnu Katsir,
ini termasuk Bapak Ibu sebagai apa Pak? Sebagai bentuk menodai kehormatan masjid, ya. Kemudian ini perilaku kebiasaan orang jahiliyah dahulu, wat tawafi bihi uryan, dan tawaf berkeliling ya di sekitar masjid itu dalam keadaan, mohon maaf, tanpa berbusana, itu uryanan, ya. Ya. Uryan, ya. Wa ghairi dzalika min afa'ilihim allati min afa'ilihum allati ya yakrahu Allahu wa rasuluhu wa ghairi dzalika, dan yang selain hal itu, min afa'ilihim, dari perbuatan-perbuatan mereka ya, orang-orang jahiliyah dahulu dan termasuk orang Nasrani, ya. Karena di antara asbabun nuzul ayat ini turun kepada seorang Nasrani di Palestina ketika dia merobohkan waktu itu Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, ya. Dan perbuatan mereka yang lainnya, allati yang yakrahallahu, yang Allah membencinya. Dan perbuatan ini Pak dibenci oleh Allah sampai hari kiamat, ya. Makanya dalam lafaz atau dalam ibarat ini penulis menggunakan dalam bahasa Arab ini namanya yakrahu, itu fi'il mudhari yang maknanya akan senantiasa, istimrar, ya. Akan selalu dibenci oleh Allah perbuatan-perbuatan yang seperti yang kita sebutkan tadi. Allati yakrahuhallahu, yang dibenci oleh Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa amma man fassara Baitul Maqdis, adapun orang yang mentafsirkan masjid dalam ayat ini adalah Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, ya. Fahada la yanfi ayyakuna dakhilan fi ma'na umumil ayat, dan ini tidak menafikan ayyakuna dakhilan, menjadi masuk dia, artinya dia masuk fi ma'na umumil ayati, dalam makna umum dari ayat ini, artinya seluruh masjid, baik itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, semua masjid kalau seandainya dilakukan perbuatan-perbuatan yang telah kita sebutkan tadi, ini masuk ke dalam ancaman Allah, ya, yang disebutkan dalam ayat ini, walahum fil akhirati adzabun azim, bagi mereka di akhirat azab yang besar bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, ya Bang. Karena di masjid-masjid Ustaz ada kalender, ada kutu maduk Ustaz. Ya mungkin DKM-nya tidak paham Pak, ya. Mungkin tidak mengerti, ya kan, karena memang banyak masyarakat kita belum tahu Bang, ya, menganggap itu biasa aja gitu kan. Iya, iya, tetap tidak boleh Bang, karena ada hadis larangannya untuk menggantung makhluk bernyawa, Pak. Apalagi di masjid, di rumah aja tidak boleh, ya kan. Bahkan para praktisi ruqyah banyak yang bercerita Pak, ya, pasien-pasien ruqyah itu ketika mereka lihat, ya, ternyata di rumah mereka banyak gambar neneknya lah, gambar buyutnya, apa ya, gambar artis gitu, ya, yang dipajang. Mungkin dia fans, ya, terhadap artis itu. Ternyata setelah diturunkan foto itu Pak, jinnya kabur. Ternyata tempat-tempat ada patung atau gambar makhluk bernyawa itu adalah tempat yang disenangi oleh jin kafir, ya, senang tinggal di tempat-tempat yang seperti itu. Nah, ya, maka ya tidak perlu kita pajang itu Bang. Kalau kita ingin foto juga ya di album kan udah ada lah Pak, ya. Ya. Kan tidak ada manfaatnya juga. Dan dikhawatirkan juga kita masuk ke dalam hadis yang kita sebut tadi ini, hadis Sahih Al-Bukhari, innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu la tadkhulu baitan, tidak masuk rumah. Baitan di situ kalau dalam ilmu bahasa Arab kan nakiro, ya. Nakiro itu memberikan makna umum, rumah mana saja. Nah, ya kan? Termasuk rumah kita, rumah orang tua kita, kalau ada surah, ya, kalau ada gambar makhluk bernyawa yang dipajang, maka tidak usah Bang, ya, kita pajang-pajang gambar kita, walaupun ganteng, ya, udah dalam album aja udah, ya. Ya. Karena tidak ada manfaatnya juga, dan dikhawatirkan malaikat rahmat Pak, ya, tidak masuk ke dalam rumah kita. Bagaimana Allah akan mencurahkan rahmatnya, ya kan? Nah, wallahu taala a'lam bishawab, ya.
Kemudian beliau mengatakan di sini Imam Ibnu Katsir, fa innan nasara, karena sesungguhnya orang-orang Nasrani, lamma zalamu, ketika mereka berbuat kezaliman ya terhadap Baitul Maqdisi, terhadap Baitul Maqdis ya, mereka merusaknya, Pak. Bimtihani sakhrah, kemudian mereka menodai ada satu batu, Pak ya. Yang mana batu itu namanya batu sakhrah gitu ya. Yang mana sakhrah itu sendiri artinya batu besar gitu ya. Allati kana yusalli ilaihil yahud, yang mana batu itu tempat atau kiblat orang Yahudi solat menghadapnya. Allati, yang kanat dahulu, yusalli solat ilaiha, menghadapnya al-yahudu, orang-orang Yahudi solat menghadap batu itu. Batu itu juga dihinakan oleh orang-orang Nasrani berdasarkan pendapat sebagian ulama menjelaskan asbabun nuzul dari ayat ini, Pak. Bismillah. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka tadi, Pak, beliau mengatakan uqibu, mereka diberikan ukubah, diberikan ganjaran syar'an, baik ganjaran secara syariat, wa qadran, baik ganjaran berupa ketetapan Allah. Dengan bentuk apa? Bidzillati, dengan zillah, dengan kehinaan. Bidzillati fihi, dengan kehinaan di dalamnya, sehingga orang-orang Nasrani terhina mereka tatkala melakukan penghinaan tersebut terhadap Baitul Maqdis. Illa fi ahyan, ya, illa fi ahyana minad dahri umtuhina bihim Baitul Maqdisi wa kadzalikal yahudu lamma asallaha fihi aidan a'dhama min isyanin nasara kanat uqubatuhum a'dhama wallahu alam, wa fassara haula'i al-ghizya fid dunya bi khurujil mahdi. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, illa fi ba'di, illa fi ahyan, kecuali pada suatu waktu tertentu gitu ya. Minad dahri, pada suatu masa, dari suatu masa mereka itu diuji ya dengan Baitul Maqdis. Wa kadzalikal yahudu, demikian juga orang-orang Yahudi tatkala mereka bermaksiat, lama asallah, tatkala mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Baitul Maqdis itu ya, maka mereka ditimpakan oleh Allah uqubah atau ganjaran a'dham min isyanin nasara, yang lebih besar daripada perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang Nasrani. Sehingga kanat uqubatuhum, sehingga siksa ataupun sanksi yang Allah timpakan kepada orang Nasrani ini lebih besar pula. Wallahu alam, kata Imam Ibnu Katsir, Allah yang lebih mengetahui. Kemudian sebagian para ulama, kata beliau, wa fassara haula, mereka yakni sebagian para ulama mentafsirkan al-khizya. Jadi ada kata al-khizya, Pak ya, dalam ayat ini ya, sebagaimana yang telah kita baca ya, lahum fid dunya khizyun, kan gitu. Kalau kita terjemahkan khizyun itu dengan kehinaan gitu, zillah ya. Lahum, bagi mereka, fid dunya, di alam dunia ini, khizyun, kehinaan, kan gitu. Maka sebagian ulama, kata Imam Ibnu Katsir, mentafsirkan al-khizyu dalam ayat ini fi dunya, kehinaan di dunia, bi khurujil mahdi, dengan keluarnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itu, Pak, keluar nanti di akhir zaman, yang merupakan salah satu 10 tanda besar dari hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu, Pak, ada namanya alamatun sughra. Ada tanda-tanda kecil, Pak ya. Kalau tanda yang kecil banyak yang terbukti, Pak. Banyak yang terbukti. Kemudian ada tanda besar belum ada. Nah, karena tanda besar itu disebutkan di dalam hadis ya, dia itu akan datangnya itu kalau bahasa Minangnya, Pak, ya, bataliai gitu, Pak. Artinya jedanya tidak terlalu lama. Ketika satunya datang, yang berikutnya akan menyusul gitu. Ketika munculnya Imam Mahdi ya,
maka akan datang Dajjal. Ketika datang Dajjal, maka akan turun Nabi Isa. Dan setelah turun Nabi Isa nanti yang akan membunuh Dajjal ini, Pak. Ketika Nabi Isa turun, akan diuji kaum muslimin dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Pak ya. Sekelompok dari keturunan anak Adam juga, Pak. Artinya dari spesies manusia juga. Nah, yang beringas, ya kan, yang jumlahnya banyak, membabi buta, membunuh setiap orang yang bukan satu spesies atau satu keturunan dengan Ya'juj dan Ma'juj, dibunuhnya, Pak. Sampai-sampai Nabi Isa mengungsi dengan Imam Mahdi dengan kaum muslimin ke gunung, saya lupa nama gunungnya. Kemudian setelah itu Nabi Isa berdoa ya supaya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka karena tidak mampu lagi menghadapi rombongan Ya'juj dan Ma'juj ini. Akhirnya, Pak, Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung, Pak ya. Burung inilah nanti yang akan membunuh ya Ya'juj dan Ma'juj ini, sebagaimana burung dahulu pernah membinasakan tentara bergajah pasukan Abraha ya, yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ini bisa kita baca dalam kitab-kitab akhir zaman, Pak ya, seperti kitabnya Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, dan kitab yang lainnya yang menjelaskan tentang ciri-ciri hari kiamat itu. Namun kalau hari kiamat kecil ini sudah banyak yang terjadi. Di antara contoh, Pak, di akhir zaman ini banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Iya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis nomor 2 dalam kitab Arba'in An-Nawawi ya, dari hadis dari Umar Ibn Khattab. Ya, di antara ciri hari kiamat itu antalidal ammatu rabbataha. Seorang budak talida ya, antalida akan melahirkan tuannya. Di antara mananya dua, Pak. Memang yang pertama ada ulama memanai secara zahir hadis. Artinya di akhir zaman akan muncul kembali sistem perbudakan. Kan dalam sistem perbudakan itu, Pak, tuan boleh menggauli budak tanpa ikatan pernikahan. Kan itu kalau sistem perbudakan seperti itu, Pak. Itu namanya milkul yamin, kan itu. Jadi kata ulama akan ada nanti budak melahirkan anak yang mana anak ini milik tuannya, sehingga status anak itu merdeka dan menjadi tuan daripada ibunya. Jadi ibu melahirkan tuannya, kan gitu. Kemudian yang kedua, makna hadis ini kata ulama adalah akan banyak nanti anak-anak memperbudak orang tuanya. Ini bentuk kedurhakaan. Ini ada yang terjadi seperti itu, Pak. Ketika seorang anak kaya, bapiti, Pak ya, kepingnya banyak gitu. Apanya tinggal di kabun, Pak, tunggu kebun waya gitu. Apanya disuruh mamanya. Dia punya kebun itu kan. Seharusnya mamak yang di kebun ya. Masa mamak disuruh nunggu kebun awak gitu. Enggak, mamak dibuat rumah yang bagus. Iya. Ada, Pak. Saya pernah melihat kejadian seperti itu. Masa amaknya tinggal di hutan, Pak. Amaknya yang disuruh menjaga paraknya. Iya, wallahu akbar. Iya, Pak. Kena bagara, Pak. Kok serius memang ada kejadiannya seperti itu. Ya, itu memang ciri hari kiamat memang, Pak ya. Terjadi yang seperti itu, Pak. Iya. Nah, ini hadirin, tapi yang namanya orang tua, Pak, tetap sayang sama anaknya gitu. Nah, tidak pernah orang tuanya itu mengumpat, ya, Pak ya. Kalau bakso enggak mau pe orang tuanya. Iya, tapi kalau kita melihat, ini enggak beres seperti itu. Masa orang tua apa, Pak, disuruh nunggu kebun kan gitu. Supaya apa? Untuk menghemat pekerja katanya. Karena kalau orang yang disuruhnya nunggu kebun mah apa? Dataloknya dong katanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar hal yang seperti itu. Ya. Kasihan orang tua kita, ya. Tinggal di dalam semak, ya kan? Kadang ada nyamuk, ya kan? Tapi dan terkadang pula beko ada ulah, Pak ya. Dicotoi sama malam-malam semula, Pak, gitu. Banyak resiko yang akan dihadapi orang tua kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kita kepada pembahasan kita. Kemudian kata beliau wa fassarahu Qatadatu. Qatadah itu siapa? Siapa
Qatadah ini adalah ulama tabi'in, ahli tafsir, murid dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat, sepupu Nabi, ketemu dengan Nabi. Kalau tabi'in tidak ketemu dengan Nabi, namun ketemu dengan sahabat. Namun sanad keilmuan beliau nyambung kepada Nabi juga. Beliau berguru kepada Ibnu Abbas murid langsung dari Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas mentafsirkan al-khizyu ya dalam ayat ini, kehinaan. Apa makna kehinaan kan gitu. Wa fassarahu, maka dia mentafsirkan Qatadatu ya, telah mentafsirkannya siapa? Qatadatu ya. Bi'ada'il jizyah, dengan memberikan atau menunaikan atau membayar jizyah an yadin wa hum saghirun. Jadi kehinaan di dunia, al-khizyu, kehinaan fid dunia, di dunia, dalam ayat ini kata Imam Qatadah maknanya adalah dengan Allah memerintahkan kepada kafir zimmi, orang Nasrani, Yahudi yang tetap mau menganut agamanya, tidak mau masuk Islam, jangan dipaksakan gitu. Namun mereka harus mengikuti aturan Islam, yaitu membayar pajak. Iya, dari tangan mereka, wahum saghirun, dan mereka dalam keadaan rendah, terhina di sisi kaum muslimin. Jadi Pak, Pak ada beberapa tafsir Pak ya. Jadi kita simpulkan, para ulama dalam mentafsirkan kata-kata walahum fid dunya khizyun ya, kata-kata khizyun, kehinaan ya. Jadi ada ulama yang mentafsirkan apa Pak? Keluarnya Imam Mahdi. Kemudian ulama lagi mentafsirkannya sebagai jizyah. Jadi kehinaan bagi mereka di dunia itu harus membayar jizyah kan gitu. Maka kata Imam Ibnu Katsir menyimpulkan tafsir-tafsir ulama yang sebelumnya, beliau berkata di sini was-sahihu, dan pendapat yang sahih, annal khizya fid dunya, bahwasanya yang dimaksud dengan khizi ya, al-khizya gitu ya. Ya, kehinaan bagi mereka di dunia ini a'ammu min dzalika kullihi, lebih umum dari apa yang ditafsirkan oleh ulama semuanya. Artinya seluruh hal yang mencakup kehinaan itu akan Allah timpakan kan gitu. Iya, tidak hanya keluarnya Imam Mahdi ya kan. Karena kalau seandainya Imam Mahdi keluar Pak, nanti akan ada fase umat Islam itu menguasai seluruh dunia ini. Artinya kepemimpinan kaum muslimin Pak dipegang oleh kepemimpinan dunia Pak ya. Politik di dunia ini super powernya dikuasai oleh kaum muslimin dengan sistem khalifah kan gitu. Iya. Dan yang akan memimpin adalah Imam Mahdi, kemudian dibantu nanti oleh Nabi Isa Pak. Dan di masa itu Pak, setelah terbunuhnya Dajjal itu Pak, sebelum keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu, maka kaum muslimin waktu itu hidup dalam keadaan tentram. Maka disebutkan juga dalam sebuah hadis, tidak ada lagi atau sulit nanti mencari penerima sedekah. Saking tentramnya orang Islam Pak, tidak ada yang mau menerima sedekah karena semuanya udah kaya gitu. Jadi mereka mendapatkan kekayaan di dunia, hidup senang di dunia dan di akhirat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam menegakkan kekhalifahan itu Pak, bukan dengan cara yang salah gitu. Iya. Bagaimana cara yang benar? Telah Allah tunjukkan cara untuk menegakkan kekhalifahan itu. Coba Bapak semua buka Al-Quran Pak ya. Surah Bapak An-Nur ayat 55. Disebutkan dalam ayat itu Pak, cara memperoleh kekhalifahan. Coba, mungkin ada Pak di antara Bapak yang ingin baca gitu ya. Iya. Jadi bagaimana cara Allah memberikan kepada umat Islam itu kekhalifahan itu? Apa sebabnya? Apa sebab yang sesuai dengan syariat kan gitu ya? Sebab syar'i. Coba Pan, coba dibaca Pan ya, surah An-Nur ayat 55. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف
wala yumakkinanna lahum ya. Ya. Ya, coba kita renungi artinya Pak. Mungkin Bapak punya Al-Quran di HP-nya Pak ya. Apa kata Allah Pak ya? Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah berjanji. Jadi ini pakai fi'il madhi Pak ya. Wa'ada artinya telah. Jadi Allah itu semenjak ya azali gitu. Karena kalam mullah ini Pak, di antara maknanya juga kalam azali. Artinya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini kan gitu ya. Allah itu sudah janji Pak. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah telah berjanji gitu kan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman minkum di antara kalian. Wa amilus solihat. Beriman dan amal soleh. Apa janji Allah itu? La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan berikan kekhalifahan, kekuasaan, kepemimpinan bagi mereka di dunia ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah berikan kekhalifahan kepada orang sebelum mereka. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum. Kemudian Allah juga akan mengokohkan, menolong, menguatkan dinahum, agama mereka, alladzi irtadalahum, yang mana agama itu diridhoi oleh Allah. Enggak hanya sampai itu Pak, janji Allah, wala yubaddilannahum, Allah benar-benar akan. Kalau kita lihat segi bahasa Arab Pak, di situ pakai lam di situ namanya lamu taukid, memberikan makna penegasan. Wala yubad, makanya dibaca pendek lamnya. Nah, kalau dibaca panjang ada dua makna, lam nahiyah atau nafiyah, beda artinya Pak ya. Maka kita baca pendek lam. Wala yubaddilanna, betul-betul Allah akan mengganti. Pakai nun di situ nun taukid juga. Wala yubaddilanna lahum ya mim ba'di khaufin amna, dari rasa takut sebelumnya mereka dalam keadaan takut, cemas gitu ya, cemas khawatir diserang musuh kena peperangan, atau cemas khawatir takut kemiskinan. Allah akan ganti rasa takut itu ya dengan keamanan, dengan kedamaian gitu. Apa syaratnya? Dilanjutkan dalam ayat ini, wala yubaddilana lahum mim ba'di khaufi amna ya ya'budunani. Ini Pak syaratnya, mereka senantiasa beribadah hanya kepadaku, la yusyrikuna bi syai'an, dan mereka tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Artinya apa Pak? Cara untuk mendapatkan kekhalifahan itu adalah dengan senantiasa mengesahkan Allah dalam ibadah kita, la yusyrikuna bi syai'an, dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun gitu. Artinya untuk mendapatkan kekhalifahan itu Pak, berdasarkan Al-Qur'an, adalah dengan mengesahkan Allah dan menjauhi syirik. Maka tidak akan mungkin, mustahil Pak, Allah akan menolong kita sementara kita membiarkan syirik, membiarkan orang minta-minta sama batu, mengkeramatkan batu. Batu ini batu sakti ini, kalau dicelupkan ke air, diminum airnya sembuh orang. Itu banyak diyakini dulu Pak, ya kan? Nah, sekarang tidak ada lagi ya. Nah, itu namanya ponari sweat. Batunya namanya ponari Pak ya. Nah, dibuatlah ponari sweat. Ya. Yang diminum diyakini batunya keramat. Nauzubillah, itu syirik hadirin. Mengkeramatkan benda atau keris yang dikeramatkan kan gitu. Nah, kalau masih ada keyakinan yang seperti ini, bagaimana Allah akan membantu kita gitu ya. Sementara syirik itu, kata Allah dalam surah Luqman ayat 13 itu Pak, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezuliman yang paling zalim, dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang melebihi dosa syirik. Bahkan Pak di Negari Minang Pak, di Tanah Datar Pak, masih ada yang mempercayai batu angke-angke.
Jadi batu anggake bagaimana Pak, kalau ada orang yang mampu mengangkatnya, katanya semua hajatnya terkabul karena bakti ini sakti katanya. Ada teman kita yang sudah ngaji Pak ya, iya minta permisi dia sama ini ya, sama tukang jaganya, pas nyonak mangkeknya Pak, ketika dia mengangkat batu itu, apa kata, jadilah Superman katanya kan. Nah kan udah jadi kan, bisa saya angkat, kok nak jadi Superman, saya bohong nih batu. Kena marah dia Pak, diusir dia langsung sama apa yang nunggu batu itu ya. Nah, ini masih banyak ternyata yang seperti itu diyakini, khurafat, tahayul. Padahal kita sudah berada di era modern kan gitu. Masih banyak lagi yang meyakini hal-hal yang bisa merusak keyakinan dan akal sehat kita. Secara logika kan apa hubungannya gitu ya, batu dengan kesuksesan gitu. Nah ini Pak. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, makna al-khizya dalam ayat ini a'ammu min dzalika kulli, lebih umum dari apa yang telah disebutkan oleh para ulama tafsir sebelumnya itu. Kemudian kata beliau, wa qad waradal hadisu, telah terdapat hadis bil isti'adzati, memohon pertolongan. Isti'adzah itu artinya tolabul ghaus ya. Maaf, tolabul aus. Aus itu artinya pertolongan ya. Perlindungan, afwan. Maka telah ada hadis dari Nabi yang mana Nabi mengajarkan isti'adzah, perlindungan, min khizid dunia, dari kehinaan di dunia, wa adabil akhirah, dan dari azab di akhirat. Farawal Imamu Ahmadu, dan telah meriwayatkan Imam Ahmad, an Bisir ibni Artoh, an Bisir ibni Artota, dari Bisir bin Artoh. Qala Bisir bin Artoh berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, berdoa, Allahumma ahsin aqibatana, ya Allah perbaikilah ya ending kehidupan kami, akhir dari kepada kehidupan kami, fil umuri kulliha, pada seluruh ya perkara semuanya, wa ajirna min khizyid dunya, dan selamatkan kami dari kehinaan di dunia, wa azabil akhirah, dan dari azab di akhirat. Ini Pak, ini mantap Pak ya. Kalau kita hafal doa ini, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah gitu ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengomentari hadis ini. Imam Ibnu Katsir ini Pak seorang muhadis Pak ya. Beliau punya buku judulnya Mukhtasar Ulumil Hadis, ringkasan dari buku Ulumul Hadisnya Ibnu Salah. Ada sebagian ulama mengatakan ada Ibnu Salah ini Pak imamnya ya atau gurunya Imam An-Nawawi. Jadi Ibnu Salah ini Pak gurunya Imam An-Nawawi. Ada ulama yang mengatakan, yang saya pernah pelajari dengan guru saya, Ibnu Salah ini Pak orang kedua yang menulis buku tentang ulumul hadis ya, atau tentang ilmu mustalah setelah Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bentuk sebuah buku. Nah, jadi kalau ada pertanyaan Pak, siapakah ulama yang pertama kali yang menulis buku tentang ulumul hadis yang pertama kali dalam bentuk buku gitu ya, maka jawabannya diantaranya adalah Imam Ibnu Salah. Sebagaimana ulama yang pertama kali Pak menulis buku dalam usul fikih dalam bentuk buku Pak ya, tapi kalau dalam bentuk praktek itu sudah ada di masa sahabat dan masa Nabi juga. Tapi dalam bentuk disiplin ilmu, dalam bentuk sebuah tulisan yang tersendiri, itu kalau dalam ilmu usul fikih adalah Imam Asy-Syafi'i, yang terkenal karya beliau yang berjudul Ar-Risalah gitu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan hadis ini Pak, ini bisa kita amalkan ini ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan hadza hadisun hasanun, ini adalah hadis yang hasan ya. Akan tetapi hadis ini tidak diriwayatkan dalam kutubus sittah, walaysa fi syai'in, dan tidak ada hadis ini minal kutubis sittah, dalam 6 induk kitab hadis ya. Apa itu kutubus sittah itu Pak? Sahih Bukhari, Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, kemudian Abu Daud. Nah, itu al-kutub as-sittah, 6 kitab induk hadis. Akan tetapi hadis itu bukunya banyak Pak.
Walaupun hadis ini tidak diriwayatkan dalam kutubus sittah, namun hadis ini diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan bisa ya kita amalkan hadis yang mulia ini. Wallahu taala alam bisawab. Selesailah kita baca ringkasan tafsir Imam Ibnu Katsir ayat 114 dari surah Al-Baqarah. Wallahu taala alam bisawab. Kalau seandainya Allah masih memanjangkan usia kita, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 115. Wallahu taala a'lam bisawab. Semua yang benar itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, khilaf dan kekeliru ini dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.